Mitigasi Risiko oleh Kelompok 1. Kelompok 1 beranggotakan Sri Bunga Kersandiana, Giana Asufi, Olga Kintana Yosefin, Aulia Febriani, dan Rahmawati Mawadah. Kami akan membahas pengertian dari mitigasi, faktor-faktor mitigasi, tujuan mitigasi, jenis-jenis mitigasi, dan penanganan mitigasi. Apa itu mitigasi risiko? Mitigasi risiko adalah menerima risiko pada tingkat tertentu dengan melakukan tindakan untuk mitigasi risiko melalui peningkatan kontrol, kualitas proses, serta aturan yang jelas terhadap pelaksanaan aktivitas dan risikonya. Contoh kegiatannya antara lain yaitu membuat peta wilayah rawan bencana, memberikan penyuluhan, dan meningkatkan kesadaran pada masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana. Apa saja sih faktor-faktor mitigasi risiko? Mitigasi idealnya dilakukan dengan analisis terlebih dahulu yang mendasarkan pada beberapa pertimbangan. Analisis ini dapat berupa analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Dorian Lisa menjelaskan beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan kegiatan mitigasi dengan baik, yaitu yang pertama, adanya analisis biaya manfaat mitigasi terhadap kerugian yang diantisipasi. Yang kedua, melakukan timeline mitigasi dengan tepat. Dan yang terakhir, adanya ketersediaan sumber daya. Apa tujuan dari mitigasi risiko? Mitigasi risiko memiliki tujuan seperti yang pertama, meningkatkan keamanan. Yang kedua, meningkatkan keandalan. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi. Yang keempat, meningkatkan ketahanan bisnis. Dan yang kelima, meningkatkan kepatuhan. Berikutnya, apa saja jenis-jenis mitigasi risiko? Yang pertama yaitu risiko menghindari atau risk avoidance. Strategi mitigasi risiko ini dapat digunakan dengan menghindari aktivitas atau praktik bisnis yang berpotensi menimbulkan risiko dengan biaya mitigasi yang terlalu tinggi. 2. Risiko mengalihkan atau risk transfer. Strategi mitigasi risiko ini melibatkan dan memindahkan risiko kepada pihak lain, seperti asuransi atau kontrak. Selain itu, bisnis juga dapat membuat kontrak dengan pemasok atau mitra bisnis untuk memindahkan risiko kepada mereka. 3. Risiko mengurangi atau risk reduction. Strategi mitigasi risiko ini melibatkan tindakan untuk mengurangi kemungkinan atau dampak risiko yang muncul. Tujuan dari strategi ini adalah meminimalkan kemungkinan terjadinya pada bisnis. 4. Risiko menerima atau risk acceptance. Strategi ini memutuskan untuk menerima risiko yang ada dan mengelolanya dengan cara yang dapat meminimalkan dampaknya pada bisnis. Dan yang terakhir yaitu risiko berbagi atau risk sharing. Strategi ini melibatkan bisnis bekerja sama dengan mitra atau pihak lain untuk mengurangi dampak risiko pada bisnis. Bagaimana cara kita menangani risiko? Risiko dapat kita tangani dengan cara yang pertama, mengurangi kemungkinan terjadinya risiko. Mitigasi terhadap penyebab risiko agar kemungkinan terjadinya risiko semakin kecil. Yang kedua, mengurangi dampak risiko. Mengambil tindakan untuk mengurangi kemungkinan dampak dengan mengendalikan bagian internal perusahaan. Yang ketiga, membagi sharing risiko. Mengambil tindakan mentransfer seluruh atau sebagian risiko kepada instansi lain. Misalnya, melalui asuransi atau outsourcing. Yang keempat, menghindari risiko. Mengambil kebijakan untuk menghentikan kegiatan yang berpotensi menyebabkan risiko. Dan yang kelima, yaitu menerima risiko. Tidak mengambil tindakan apapun untuk mengatasi risiko, atau dengan kata lain menerima risiko tersebut terjadi. Bagaimana langkah-langkah melakukan mitigasi risiko? Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu membuat perencanaan mitigasi risiko. Perencanaan mitigasi risiko adalah proses identifikasi, penilaian, dan pengolahan risiko yang dapat mempengaruhi
kesuksesan suatu proyek atau bisnis. Langkah berikutnya yaitu melakukan identifikasi mitigasi resiko. Proses mengidentifikasi potensi risiko yang dapat mempengaruhi tujuan dan operasi bisnis. Selanjutnya adalah langkah penilaian mitigasi risiko. Penilaian risiko biasanya dilakukan dengan mengumpulkan informasi tentang potensi risiko yang mungkin terjadi, seperti kemungkinan terjadinya kerusakan atau kegagalan dalam sistem atau infrastruktur dan dampaknya pada proyek atau kegiatan tersebut. Kemudian, yaitu melakukan pengembangan mitigasi risiko. Strategi mitigasi risiko dapat berupa tindakan pencegahan yang ditunjukkan untuk mencegah terjadinya risiko, seperti melakukan inspeksi rutin dan perawatan pada sistem atau infrastruktur yang rentan terhadap kegagalan. Langkah berikutnya yaitu implementasi rencana mitigasi. Implementasi rencana mitigasi merupakan pelaksanaan strategi mitigasi risiko yang telah dirancang untuk mengurangi atau menghilangkan risiko dalam suatu kegiatan atau proyek. Kemudian, langkah yang terakhir yaitu pemantauan dan evaluasi. Pada langkah ini, dilakukan pengawasan terhadap risiko yang diidentifikasi dan rencana mitigasi yang telah diimplementasikan. Kesimpulan yang dapat kami ambil yaitu mitigasi risiko adalah langkah yang terbaik untuk menangani risiko yang mungkin terjadi dalam kegiatan atau proyek. Dalam proses mitigasi risiko diidentifikasi dengan dinilai dengan cermat sehingga tindakan yang tepat dapat diambil untuk mengurangi atau menghilangkan dampak negatifnya. Strategi mitigasi yang efektif juga dapat mengurangi potensi kerugian, meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan atau proyek, serta menghindari potensi masalah di masa depan. Oleh karena itu, mitigasi risiko harus menjadi prioritas utama dalam setiap kegiatan atau proyek untuk memastikan keberhasilannya.